Persija yang kedua di Persimini. Setelah bulan lalu ya Pak, kita ngadain sesi pertama. Ini acara rutin dari Persija bertemu antara manajemen klub dan teman-teman media. Jadi teman-teman media nanti bisa sharing, bisa nanya, bisa ngasih info, bisa memberikan saran kepada Pak Panca ataupun Mas Pipe. Yakin ya? Dari mungkin awalnya kita dari statement klub dulu, Pak Panca dan Mas BP terkait perkembangan klub, dan Mas BP nanti terkait kondisi tim yang tengah dapat tren positif, Mas. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kawan-kawan wartawan yang sudah menyempatkan diri untuk hadir untuk bisa kita berkomunikasi. Yang mudah-mudahan acara ini bisa rutin, kebenaran juga apa ya namanya? Kalau nanti netizen bilang, dia bilang, ya lo lagi menang aja lo bikin terus. Kalau lagi kalah ngilang ada. Tapi anyway emang program ini kita mau selenggarakan rutin lah. Alhamdulillah kinerja tim sampai hari ini masih on track, menurut saya masih cukup memuaskan, dan tentunya juga kita nggak berhenti sampai situ. Kita tetap konsisten untuk menjaga agar semangat kita untuk mendapatkan poin-poin penting agar kita selalu berada di posisi teratas gitu. Dan mungkin kalau dari sisi manajemen, mudah-mudahan juga bulan Desember kalau nggak salah, kami kemungkinan akan kedatangan satu sponsor yang sekarang lagi dalam tahap proses negosiasi, dan itu juga bisa memperkuat finansial kita. Dan mungkin ada beberapa ekosistem baru yang akan timbul berkolaborasi dengan beberapa sponsor yang ada di Persija hari ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Persija, Coach Bena dan juga staf serta seluruh pemain, karena dengan hasil yang sangat baik di 3 bulan terakhir, maka hal tersebut mempermudah kerja saya pada sore hari ini ketemu dengan teman-teman sekalian. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan hasilnya nggak bagus, pasti sore ini pertama yang ditanyakan adalah kapan kukuh out? Enggak ya? Jadi pembukaannya itu tadi bersama Pak Panca tentang perkembangan tim dan juga perkembangan manajemen. Selebihnya nanti kita akan bisa diskusi, mungkin dari teman-teman yang bisa bertanya supaya kita juga tidak salah memberikan info. Jadi info yang disampaikan itu info yang perlu saja, nanti perlu ditanyakan kita jawab, yang enggak kan perlu. Jadi kita akan mulai aja, nanti kita akan interaksi lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Mas Zara, teman-teman boleh silakan mau ada pertanyaan atau memberikan statement. Silakan langsung aja. Ya, izin selamat sore Pak Panca, Taufik dari Maranello Pos. Sebagaimana kita tahu, Persija tidak pernah menang dalam periode September, Pak Panca BP. Sebenarnya cerita di balik layarnya seperti apa sih sehingga akhirnya Persija bisa keluar dari situasi sulit dan menang sampai dengan beruntun gitu. Itu yang pertama. Kedua, dalam pertandingan terakhir Pedro Diaz pemain yang sejauh ini dilakukan kualitasnya akhirnya mencetak gol. Bagaimana tanggapannya, apakah gol itu udah cukup memastikan bahwa dia aman dari evaluasi putaran pertama? Terima kasih. Saya mau aja. Silakan. Pertama tadi terkait dengan bagaimana kinerja tim ketika di bulan September kita nggak menang sama sekali. Memang seperti Pak Panca sampaikan tadi, bahwa berangkat dari musim ini kita memang mencoba untuk membuat blueprint yang baru.
Mungkin teman-teman juga tahu bagaimana terjadi perubahan yang cukup signifikan di squad kita. Bahkan kita juga dalam tanda kutip tidak melakukan pembelanjaan dan kekurangan. Kita memaintain apa yang kita punya, memanfaatkan apa yang kita punya dan mencoba untuk maksimalkannya. Di awal 3 pertandingan pertama atau 4 mungkin hasilnya baik, tapi kemudian di masuk bulan September kita 4 pertandingan, 2 kali kalah, 2 kali seri, dan mulailah muncul lagi. Tapi kita atau saya berdiskusi panjang lebar dengan Coach Benny, kemudian juga dengan Pak Panja dalam hal ini, kemudian kita menyimpulkan bahwa terlepas dari hasil yang belum baik, tapi ada sesuatu yang memang proses yang terjadi, dan itu yang kemudian kita yakini bahwa kita masih dalam track walaupun tekanannya cukup besar. Yang seperti saya bilang tadi, kalau Persija ini kalau misalkan hasilnya nggak bagus 2-3 pertandingan pasti ada suara-suara yang dalam tanda kutip negatif, tapi itu hal yang wajar, itu hal biasa. Tapi saya atau kita cukup percaya dengan progres yang ditunjukkan oleh tim, sehingga ketika libur international break yang kemarin sebelumnya kita melakukan evaluasi terhadap tim, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk membangun kebersamaan, untuk saling kemudian bisa mempererat apa yang seharusnya terjadi sebagai sebuah tim. Maka kemudian hasil itu mulai timbul, dan mungkin salah satu hal yang bukti nyata adalah bagaimana mungkin teman-teman kemarin lihat di lapangan bagaimana gestur para pemain Persija mulai berbeda, bahwa sebelumnya mungkin ada pemain yang merasa spesial atau yang lain, tapi gestur itu mulai berbeda. Kemarin kita juga lihat bagaimana gol kedua Simic yang teman-teman juga mungkin beritakan bagaimana secara dewasa terjadi diskusi, kemudian Gustavo memberikan bola kepada Simic, dan sebenarnya paling pertama adalah dia. Ini kan bukti bahwa tim ini mulai terbangun sense of belonging gitu. Dan itu yang kemudian menurut saya salah satu yang membuat tim ini bangkit, terlepas juga tentu kerja keras Coach Pena dan staff yang memang memberikan evaluasi yang menurut saya mengena dan sangat positif. Itu pertanyaan pertama. Jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua tadi adalah Pedro Diaz. Ya memang itu yang saya bilang, dalam sepak bola ini terkadang yang nampak itu hanyalah apa yang terlihat gitu ya, tapi yang tersirat itu terkadang tidak nampak. Dan dalam posisi Pedro ini saya harus akui bahwa Pedro ini mengalami masa-masa yang tidak mudah, karena dia datang dari kondisi yang diragukan oleh banyak orang. Kemudian saat dia mendapatkan kesempatan debut, quote on quote tidak begitu baik. Kemudian ketika kita membutuhkan dia tampil, dia cedera, dan akhirnya sekarang kita baru bisa pakai. Itu pun kemarin hanya let's say 10 pertandingan. Tapi yang positif adalah bagaimana para pemain dalam tim, official sangat membantu Pedro dalam masa-masa berat ini. Itu yang saya bilang tadi, bahwa sense of belonging para pemain cukup baik, sehingga dan mungkin di awal-awal dulu kita tahu Pedro ini orang yang sangat ceria ya, dan kita sempat kehilangan itu di masa-masa dia cedera. Tapi kemudian teman-teman memberikan semacam encourage secara positif, dan dia menjadi salah satu yang walaupun komposisinya belum 100% dipilih, tapi toh dia dibawa tur. Itu bagian dari bagaimana kita ingin menyiapkan dia secara psikologis untuk bisa tampil ngeblend dengan tim saat dia benar-benar tampil. Dan kemarin di ruang ganti semua pemain sangat senang, sangat gembira dengan apa yang dilakukan Pedro, karena ada sebuah burden yang luar biasa dan akhirnya lepas dari dia. Kayak kemarin dia sempat nangis, dia bilang dia membutuhkan ini gitu. Ini berbagian dari bagaimana dia mulai untuk bisa membuktikan bahwa dia bisa berikan kontribusi pada tim. Dan menurut saya apakah kemudian itu menjadi suatu hal yang tadi pertanyaannya selamat atau tidak dari evaluasi, tentu kita masih jauh berpikir ya, karena ada 7 pertandingan lagi, di mana 7 pertandingan ini tentu menjadi parameter kita untuk menentukan evaluasi di putaran kedua nanti. Apakah kita perlu melakukan penambahan pemain atau kita malah perlu untuk melepas pemain dan sebagainya. Itu menjadi diskusi antara saya, staf pelatih, Coach Pena dan juga tentu Pak Panja yang begitu sih.
saya masih jauh. Tapi apa yang sejauh ini ditampilkan tim cukup baik dan saya setuju dengan Coach Panca. Mas Panca tadi sampaikan bahwa masih panjang, ini masih sepertiga perjalanan, jadi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, terutama masalah konsistensi. Terima kasih. Selanjutnya, Ilham. Mas Ilham. Saya Ilham dari Top. Mungkin pertanyaan untuk Pak Panca ya. Ini terkait home base nih Pak. Kan di beberapa ini kan Persija di JIS, terus habis itu di GBK dan sempat jadi tim Safir lagi nih di Bantul. Dan akhirnya kemarin bisa main lagi di Jabodetabek tapi bukan Sari. Dari omongan kawan-kawan ini juga banyak pertanyaan, jadi home base dari Persija itu gimana gitu, dan kabarnya JIS setelah konsep Bruno Mars bisa dipakai jadi home base Persija lagi kah, atau tetap kita main di Pakansari atau gimana, kita jelaskan di Pakansari. Mas Ilham. Oke, dari awal nih semenjak kita siap mengarungi musim ini, saya itu sudah melakukan pendekatan komunikasi dengan pengelola GBK maupun pengelola JIS, yaitu Jakpro. Di mana pada saat itu kami mendapatkan komitmen bahwa semua permainan home kita bisa difasilitasi. Tapi dalam perjalanan ada kegiatan-kegiatan yang mereka juga punya kontrak yang nggak bisa mereka bisa geser begitu aja. Karena kan situasinya gini, mereka itu kan sudah punya sistem online untuk booking mau sewa fasilitas yang ada di sana. Sedangkan jadwal kita kan keluarnya kan di pertengahan tahun ya. Jadi begitu mereka bilang ini ngasih komitmen, mereka harus cek. Wah, ternyata di tanggal tersebut mereka udah ada kegiatan. Nah, akhirnya mana yang bisa kosong itulah yang mereka komit sama kita. Jadi saya berharap saat itu dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pengelola stadion, saya punya keyakinan yang tinggi bahwa kita mayoritas akan main di Jakarta. Tapi dalam perjalanannya memang mayoritas kita masih main di Jakarta. Nah, terkait dengan rencana kita 3 home di Desember, bahwa saya telah komunikasi sama pengelola JIS, semoga kita akan main di sana selama main home di bulan Desember. Tapi balik lagi, emang kesulitannya adalah mereka si pengelola membuat program kerja di Desember, sedangkan kita mendapatkan jadwal di bulan Juli di tahun berikutnya. Tapi kami sudah memberikan schedule untuk 2 tahun ke depan, termasuk musim ini jadi 3 tahun, bahwa ini jadwal tidak akan berubah. Jadi kami juga masukin ke pengelola GBK maupun JIS agar mereka bisa memberikan jadwal dari sekarang. Jadi kan udah nggak ada alasan lagi bagi mereka, wah sorry nih udah di booking, udah di ini kan, karena kita udah jauh-jauh hari dari bulan kita dapat kepastian waktu pas Pak Ketum PSSI bertemu dengan Kapolri, telah mempunyai kesepakatan bersama untuk tidak merubah jadwal liga sampai 2026 kalau nggak salah, 2027. Nah itu jadwalnya udah ada tuh dari pihak penyelenggara liga, dan itu udah kami sampaikan juga ke kedua belah pihak pengelola, dan kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat itu udah bisa udah bisa dipastikan agar kita bisa bermain di JIS ataupun GBK gitu.
Oke. Nah, aman. Di Aman. Sorry Pak Panca, Pak BP, saya Adi dari Buladetum. Buat Pak Panca, Pak, di Indonesia Sport Industri Summit kalau nggak salah di Expo Perkotaan di Pembinaan di situ. Kalau saya tidak salah itu Pak bilang bahwa Persija terjadi membangun stadion dengan menggandeng investor luar negeri Pak. Lokasi di Kemayoran. Tapi kita masih belum tahu bicara seperti apa. Emang saya ngomong lokasi Kemayoran? Nggak ngomong kan? Kalau lokasi kan media sosial kali ya. Ya mungkin di media sosial. Saya kan nggak ngomong lokasinya. Bahwa gini. Kita pengen tahu Pak detailnya, kapan akan dibangun, kapasitasnya berapa, siapa investornya, kapan bisa digunakan. Oh, ya itu terlalu inilah saya untuk membicarakan itu, tapi bahwa mimpi saya adalah bahwa kami juga capek ya, sebagai klub Persija kita selalu harus mengontrak, istilahnya mengontrak rumah ya, baik di JIS maupun GBK. Tapi kami juga punya kewajiban untuk ikut partisipasi dalam memajukan industri pengelolaan stadion. Tapi ya saya berharap sekali bahwa mudah-mudahan kita bisa mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan dalam waktu dekat, sehingga saya juga bisa memberikan kepastian kepada para investor yang akan mensupport rencana Persija untuk membangun stadion. Ya doakan aja, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Memang tidak mudah, tapi ini saya yakin bisa membuat Persija ke depan lebih lebih mandiri ya, mempunyai kestabilan keuangan, dan tentunya juga berkontribusi untuk memajukan hiburan di dunia olahraga. Gitu ya. Saya nggak bisa bicara hari ini karena belum di tangan, terlalu jumawa kalau saya bilang bahwa ini pasti atau 90% atau di atas 50%. Ya, saya berharap teman-teman juga mendoakan saya agar ini bisa terrealisasi lah, gitu lah. Jadi kalian juga bisa seperti bisa menikmati hiburan olahraga nggak hanya sekedar di JIS maupun di GBK, tapi nanti di stadion Persija gitu. Pak, Ya. izin menambahkan pertanyaan di atas Pak. Kalau Persib itu kan Persib Bandung mengelola GBK 40 tahun kalau nggak salah Pak. 30 tahun. Kenapa Persija nggak memakai konsep ini gitu Pak, mengelola JIS misalnya selama puluhan tahun? Kan JIS punya Pemprov DKI Pak. Oke, ini kalau yang kita pelajari dulu dari sisi hukumnya. Kalau GBLA itu kan langsung di bawahnya Pemprov. Jadi standarnya itu terkait dengan aturan Pemprov. JIS itu di bawah Perusda, perusahaan daerah BUMD, di mana notabene pemiliknya adalah si Pemprov itu sendiri. Tapi kalau seandainya BUMD itu kan punya nilai komersil. Dalam artian atas investasinya dia harus memenuhi syarat untuk pengembalian atas investasi. Dan JIS itu gede banget, 82.000 ya? Kalau nggak salah 82.000, dengan segala situasi dia hari ini itu tidak mudah. Karena saya hitung-hitungan kasar aja ya. Saya hitung-hitungan kasar bahwa investasinya kalau nggak salah yang saya dengar tuh sampai 4 triliun untuk membangun, membebaskan dan lain-lain. Nah, kalau seandainya kita hitung masa pengembalian investasi, itu anggaplah normalnya di dunia ekonomi itu kita hitung 20 tahun. Karena ini Perusda, beda sama Pemprov. Kalau Pemprov itu kan dia bangun untuk kepentingan publik. Jadi tidak mencari keuntungan semata gitu. Yang penting bahwa stadion dibangun itu untuk kepentingan publik, bisa melayani keperluan publik. Tapi kalau JIS itu adalah di bawah BUMD, Perusda. Jadi ada selain memang tujuannya untuk untuk mengentertain masyarakat Jakarta, tapi mereka juga punya target untuk pengembalian investasi mereka. Dan kalau seandainya kita hitung 4 triliun, anggaplah 20 tahun.
Berarti tiap tahun itu tingkat pengembaliannya 200 miliar. Baru pembelian investasi, belum maintenance-nya. Maintenance-nya harus kita hitung di street soccer field-nya, terus mungkin nanti renovasi bangunan atau dan lain-lain. Kita masih hitung lagi, mungkin taruhlah mungkin 100 miliar. Berarti kalau saya ngelola JIS harus punya income 300 miliar biar perusahaan itu mencapai target pengembalian investasinya sesuai 20 tahun. Jadi gimana cara kerjanya untuk itu nyetor loh ke sana 300 miliar. Nah, terus kalau kita sebagai pengelola kan harus ngitung. Contohnya misalkan kalau kita main Persija jadi pengelola ya, kita kan main cuma 17 kali, kecuali kita ada kesempatan kita lolos AFC, ditambah lagi friendly match. Anggaplah setahun mungkin kita secara Persija main di sana, anggaplah 20 kali atau 30 kali lah, ya kan, 30 kali. 30 kali main di sana cuman bisa berkontribusi mungkin 30 kali cuma 21 miliar menyumbang ke Persija. Terus kalau kita main 30 hari, setiap kita main kan harus ada program maintenance atas lapangan. Kalau nggak salah hari ini teknologinya yang saya dengar itu baru bisa normal kembali setelah 8 hari. Berarti kalau kita main 30, berarti ada masa maintenance, berarti 8 hari, berarti 240 hari udah terokupansinya itu nggak boleh dipakai. 360 hari kita setahun dikurang 240 ada 120 hari yang bisa kita jual untuk konser atau mungkin ada keperluan aktivitas pemerintah dan lain-lain. Anggaplah sewanya mungkin dari show-nya mungkin cuma 2 hari, tapi kan maintenance-nya kan ada jedanya kan. Berarti mungkin kalau seandainya sisa tadi 120 hari, mungkin kita cuma maksimal bisa 16 event atau sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Karena untuk menjaga agar ini tetap sustain kondisi lapangan JIS. Berarti anggaplah disewa kita dapat kita sewa bisa M lah per hari sama si pengguna di luar olahraga sepak bola. Berarti dikali 16, berarti cuma 16 M tambah tadi Persija berapa? 21. Gimana coba itu maintenance-nya aja nggak ketutup gitu. Jadi menurut saya terlalu resikonya terlalu besar untuk kita apabila kita harus mengelola stadion JIS yang sangat megah gitu. Sebaiknya hari ini kita bermitra gitu. Kalau kita bermitra, kita bantu komersilnya dia, tapi kita adalah sebagai tenant anchor gitu, customer utama. Karena kita yang mempromosikan atas stadion JIS selain si manajemen itu sendiri. Menurut saya itu yang per hari ini paling ideal gitu, menurut saya gitu. Nah mungkin kalau dengan akses yang terbatas hari ini untuk big match, saya masih tetap perlu GBK karena GBK sudah teruji secara areal untuk mengakomodir penonton di atas 70.000 itu dalam 30 menit itu udah kosong. Itu yang hari ini adalah paling ideal GBK. Ya mungkin kita big match mungkin ada 5 kali ya dalam satu musim misalnya. Nah sisanya 12 adalah di JIS gitu. Jadi kami berkontribusi bersama gitu. Itu kenapa alasannya hari ini kami masih berhitung terkait dengan apabila Pemprov memberikan ke kita sebagai pengelola stadion JIS gitu. Ya beda sama Persib lah. Ya hitung-hitungan saya kontribusinya ya mungkin nggak segede itu karena ini kan Pemprov. Mungkin dihitung mungkin setahun cuman nyetor 10 miliar, 15 miliar. Terus mungkin dari top line-nya mereka minta 2% atau 3%. Kalau kita kan berat guys.
gitu. Kan harus berkolaborasi, kalau enggak karena mereka pakai anggaran negara segala macam runtutannya banyak sekali lah. Kami saya rasa belum siap untuk mengelola secara 100% dengan JIS. Mungkin itu bisa menjawab. Biar ada gambaran ya, dan mungkin berita ini juga bisa ditelaah sama para netizen ataupun para supporter kami Jakmania, bahwa memang tidak mudah, tapi kami berusaha untuk kita sedikit mungkin main di luar Jakarta. Gitu. Selanjutnya. Izin Pak Panca, hari dari Bola Sport Positif. Ada 3 pertanyaan, 2 buat Positif, 1 buat Pak Panca. Banyak ya? Tolong. Hubungan ada Positif kan? Oke. Yang buat Pak Panca, yang pertama, menarik kemarin saya lihat di akun Instagram Pak Panca dari Jepang ke stadion itu. Maksud tujuannya itu apa di sana? Apakah Persija akan kerjasama dengan teman-teman Jepang di sana, atau mencoba nyari referensi bangun stadion yang ditanyakan ahli jaksa, ataukah investornya berasal dari Jepang, atau bagaimana? Itu mungkin bisa bisa jadikan pas di Panca ke Jepang kemarin. Itu yang pertama Pak Panca. Buat Mas BP, izin mau nanya terkait sebagai manajer, waktu di awal musim sebelum kompetisi dimulai banyak isu yang berterbangan ibaratnya di media sosial bahwa ada kabar Rizky Ridho akan keluar dari Persija gitu kan. Nah, ada kabar seperti itu Mas BP. Nah, hingga akhirnya Rizky Ridho tetap di Persija dan bahkan dikasih ban kapten tim Bangkan Andutani di Persija. Mas sebagai manajer di Persija bisa menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi supaya teman-teman semuanya tahu itu benar apa enggak. Lalu yang kedua, selama ini peran Rizky Ridho itu di Persija sebagai kapten seperti apa? Karena kan dia ibaratnya ada pengalaman di timnas. Nah, sementara di Persija ini dia membimbing teman-temannya buat tetap bermain seperti apa. Terus yang kedua buat Mas BP yang kita tahu ini yang saya rasakan, apa teman-teman juga rasakan ya, terkait public speaking dari pemain Persija Mas. Ketika kita habis tandingan ini, terus di mix zone tidak ada satupun pemain Persija yang tidak mau doorstop sama teman-teman wartawan. Tidak ada yang mau doorstop sama wartawan gitu. Kita udah nunggu di mix zone, mungkin ada satu atau dua yang mau ngobrol sama kita. Kita juga nggak bakal nanya tentang keluarga dia, tentang pacar dia, tentang hubungan apa ya. Kita tanya hanya tentang pertandingan sama tentang situasi saat ini ketika tentang sepak bola ini kayak gitu Mas. Dari manajer sebenarnya saran apakah emang seperti itu? Apakah emang diminta pemain nggak boleh masuk ke teman-teman wartawan atau bagaimana gitu Mas? Yang pertama, yang kedua, makanya Mas. Terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan isu Rizky Ridho, bahwa rasanya isu itu berhembus bukan dari pihak kita. Artinya memang karena Ridho ini pemain yang bagus, berkualitas, sehingga banyak tim yang mau, sehingga kemudian timbullah isu seperti itu. Tapi kalau dari sebelum saya masuk Persija sampai saya masuk Persija, kita ngobrol dengan Pak Panca dengan tim, tidak pernah ada ide atau keinginan untuk kemudian melepas Ridho. Kecuali mungkin saya nggak tahu kalau kemarin kepikirannya tim di luar, mungkin kita nggak tahu lah. Tapi pada saat itu tidak pernah ada obrolan bahwa Ridho mungkin lepas, nggak ada. Jadi rasanya isu itu sebenarnya berhembus dari luar, bukan dari itu. Yang kedua terkait dengan ini kan cocok logi ya, ketika Ridho diisukan pindah, kemudian bertahan terus kasih ban kapten, kesannya untuk menunjukkan begitu cocok logi Ya, dari mungkin. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya bahwa yang tahu persis kenapa terjadi perpindahan ban kapten itu hanya saya, Andri, dan Bena, hanya itu. Selain itu tidak ada. Tapi kaitannya adalah salah satu yang menjadi dasarnya adalah regulasi. Kita tahu semua bahwa regulasi sekarang yang boleh protes di Liga Indonesia adalah kapten. Dan posisi penjaga gawang tentu cukup jauh untuk bisa berinteraksi dengan wasit, dan itu juga dilakukan di Piala Dunia dan sebagainya. Itu salah satu tentu. Walaupun memang
bisa diwakilkan. Kapten tetap Andri misalnya, tapi didelegasikan ke satu orang untuk bisa protes, itu bisa juga. Tapi kemudian kita memilih untuk memberikan ban kapten kepada Rido karena satu, Rido pemain timnas yang juga seorang kapten, jadi dia juga bisa menjalankan itu. Kemudian kita juga ingin memberikan sebuah atmosfer baru, dan saya cukup berterima kasih kepada Andri yang dengan diskusi yang cukup intens antara saya, dia dan Andri dan juga Bena, akhirnya kita memutuskan untuk memberikan ban itu. Dan itu juga disampaikan ketika kita launching tim, dia benar-benar langsung. Posisi Andri sendiri tetap sebagai leader di tim ini, jadi katakanlah kalau bahasa anak jalannya kepala geng tetap Andri, tapi kapten di timnya Rido. Jadi Rido tetap berdiskusi dengan Andri terkait dengan banyak hal, terkait dengan kebijakan tim, terkait dengan ketika mereka mewakili teman-temannya komunikasi dengan saya, maka dua pemain ini menjadi pemain utama yang menjadi wakil dari teman-temannya. Jadi kalau dibilang apakah ini untuk membujuk Rido, enggak. Rido tahu kualitas dia, kita tahu semua kualitas dia, dan dia membuktikan bahwa dia layak untuk jadi kapten di tim sebesar Persija, dan itu kita berikan. Dan sekali lagi bahwa ketika karena isunya kan kemarin ada yang bilang bahwa mungkin Andri sudah akan digantikan dan sebagainya, itu enggak benar lah. Bahwa memang ada komunikasi antara saya, Andri dan Pena, yes betul, tapi konteksnya bukan di situ. Konteksnya bukan itu. Jadi ya ini demi kebaikan tim, ini demi sesuatu yang kita ingin lebih baik lagi ke depan, maka kita ingin membangun tim yang lebih, kalau bahasanya Andri kemarin saya mengutip dia aja biar nggak salah, ada peremajaan bahasanya Andri kan begitu. Saya mengutipkan tadi aja biar sama. Jadi itu kurang lebih. Jadi memang Rido model remaja. Tapi rasanya kalau misalkan benar ada isu, benar ada tawaran di sana, masa ya kita nggak pasti. Teman-teman pasti juga pengen dia keluar kan. Jadi bangga dong kita kan orang pemain Indonesia yang main di line up-nya Real Madrid. Tapi sekali lagi di awal nggak ada pembahasan mengenai kita melepas Rido. Terima kasih. Yang kedua, Kedua apa ya? Oh iya. Saya ini kadang-kadang kalau saya pribadi aku tidak pernah memberikan batasan dalam pemain untuk tidak memberikan interview kepada siapapun ya. Tapi memang dalam kontrak kan memang ada aturan-aturan yang mengatakan bahwa ketika pemain memberikan interview kepada media di luar, maka dia tidak boleh mengkritik. Karena itu terjadi kontrak, dimanapun ada itu. Dan rasanya harusnya mereka juga harusnya open dengan itu sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang pemain kita, ya teman-teman tahu mungkin ada ketidaknyamanan pribadi, atau mungkin kadang-kadang pernah ditanya suatu hal yang mereka nggak nyaman sih, akhirnya mereka menutup diri, saya juga tahu. Tapi kalau preskon rasanya memang semuanya digilir lah ya, teman-teman bisa dipotong itu. Tapi ini masukan yang bagus, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman semua. Tapi yang saya takut kadang-kadang adalah jawabannya berbalik ke saya gitu. Dulu waktu saya main juga jarang interview gitu. Jadi, iya gue lupa. Jadi kadang-kadang gitu, cuman saya akan coba ngobrol ke mereka. Ya memang, ya paling apa ya, saran saya jawab pertanyaan yang kalian nyaman dijawabkan gitu. Jadi kalau yang nggak nyaman bilang aja sorry ya gitu. Jadi teman-teman juga harus paham itu kalau misalkan nanti ada hal seperti itu. Tapi saya akan ini masukan bagus. Kayaknya kenapa pentingnya kita bisa ketemu tiap sebulan sekali ini, minimal kita ada masukan. Ya walaupun nantinya mungkin bukan saya di sini, tapi setidaknya ada masukan ke tim yang bisa kita sampaikan untuk membuat teman-teman juga lebih nyaman. Terima kasih. Oh, iya mau liburan nggak boleh. Karena isunya kemarin mau ngambil kapten sekarang. Orang sono malah ditawarin untuk beli klub Jepang. Klub Liga J1 atau J2. Foto dari TikTok berapa? Saya boleh makan? Ya mas. Mas Bebe silakan gimana?
Jadi saya ke Jepang itu atas undangan dari J1 Kenapa? Karena di dalam ekosistem PSG itu ada namanya PSG TV. Di mana PSG TV itu adalah pemegang broadcast J-League di Indonesia sampai tahun 2025. Jadi apa namanya ya, award atau apa, mereka mengundang kita. Itu satu. Itu salah satunya kita dikasih fasilitas untuk menonton final Levin Cup. Kemudian juga teman-teman dari produksi PSG TV juga apa namanya itu transfer knowledge lah dengan tim J1 di sana. Gitu. Ada berapa 3 atau 4 orang, apa 5 orang saya lupa berangkat ke sana. 4 orang dari Pak Agus informasinya. Itu ada 4 orang untuk ya menambah knowledge tim PSG TV lah gitu. Emang pada saat saya sana emang ada beberapa itu ketemu saya terkait dengan isu masalah stadion. Emang ada semuanya nggak ada perusahaan kecil, semuanya perusahaan besar. Tapi saya bilang sama dia bahwa hari ini kita masih dalam tahap menunggu kesepakatan atas kerjasama dengan pemilik lahan. Dan diantara yang hadir itu yang ketemu saya itu salah satu perusahaan besar dan sudah saya pulang sudah mengirim email ngasih komitmen untuk mensupport apabila kami jadi membangun stadion gitu. Tapi emang bukan spesial untuk ketemu mereka gitu. Tapi mereka somehow tahu gosip di sini di Indonesia dan mereka minta waktu ketemu. Jadi waktu pas ketemu itu ya pas saya lagi nonton terus dia malamnya diajak makan, terus diajak ngobrol, mereka memperkenalkan perusahaan mereka yang seharusnya lo tuh saya kenalin, gue juga udah tahu gitu kan gitu. Jadi memang mereka semua perusahaan besar yang menurut saya juga investasi di Indonesia juga udah hitungannya miliaran dolar gitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah kita lihat. Karena saya nggak mau terlalu jumawa sampai saat ini apa namanya terkait dengan rencana saya untuk membangun stadion untuk Persija. Gitu. Ya, jawab ya. Jadi nggak spesial ketemu siapapun. Padahal memang sebenarnya undangannya dari Pak Agus, Pak. Diundang Pak sama J-League, dapat fasilitas lah, dikasih hotel gratis, jemputan, ya, tiket gratis kan gitu ya. Nah, iya gitu. Jadi nggak ada yang spesial terkait dengan stadion. Kirain menyelam sambil minum air, Pak. Nah itu tadi saya bilang lagi ngobrol-ngobrol, terus kenalan, terus diajak makan malam, terus mereka ngobrol ngasih komitmen BCD, saya bilang saya belum bisa ngapain. Itu kan baru konsep saya, udah diskusi banyak dengan pemilik lahan yang sampai hari ini kan belum final, gitu. Tapi bukan, oh iya, bang dia apa? Sok atuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan gitu. Tapi tanpa meninggalkan GBK apapun bisa. Gitu. Lebih baik ngomong sendiri. Ya mudah-mudahan. Insya Allah. Gitu. Nggak dibocorin ya Pak? Off the record-nya tanahnya di mana Pak? Pak Mayoran tahu SCBD? Tahu nggak sih ini? Ada Pacific Place, ada tahu Pacific Place ya itu ada mall. Gitu. Udah penuh situ. Gedung-gedungnya lah lapangan bursa bisa. Jadi ya saya rasa waktu apa namanya pas program ini apa namanya itu rencana membangun stadion itu mungkin kertas-kertas kerjanya tercecer kemana-mana gitu ya. Jadi orang melihat loh ini apa nih gitu, mungkin kayak gitu. Gitu. Mungkin udah ada yang melihat gambarnya, sketsnya, ini sekalian kapasitas, lokasi dan lain-lain lah. Gitu. Tapi ya honestly sampai hari ini saya belum bisa jawab apa-apa. Gitu. Sama terkait targetnya belum dia juga bisa jawab. Apa tuh? Targetnya kapan gitu, realnya? Ya, betul aja secepat mungkin. Tapi tenang, kalau seandainya itu semua terjadi,
itu pasti kami announce lah, karena apa? Itu adalah kebanggaan Persija lah, gitu. Itu aja sih. Ada selanjutnya. Terima kasih Pak. Di soal stadion Nama dan media tolong. Nama Abdul Musila dari CNN. Apa karena tadi ada suara blender? Abdul Musila dari Pitching. masih soal stadion cuma agak beda. Yang pertama kan Pak pas Bapak datang di Persija udah sempat mau melantai di bursa tuh Pak. Nah, tiba-tiba pandemi sampai sekarang belum jadi. Mungkin bisa dijelaskan kalau itu apakah rencana melantai di bursa itu terkait nantinya dengan stadion yang akan dibangun juga. Terus yang kedua soal stadion 16 Februari nanti lawan Persib di bis atau di luar. Terus yang kedua buat PSBK, PSBK kan udah 2 kali merasakan juara Liga bersama Persija. Saat ini Persija di peringkat kelima sementara, agak masih jauh sih ngomongin juara. Cuma yang ingin saya tanyakan, ketika Mas BP juara 2001 dan 2018 itu atmosfer tim itu yang Mas BP sekarang jadi manajer rasakan, udah atmosfer juara nggak sih tim di internalnya nih ketika kalau dikorelasi sama 2001 dan 2018 itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan cerdas. Nah, cerita dulu ya. Dulu waktu pas kita mau melantai di bursa, kalau nggak salah udah hampir final step lah. Mungkin satu atau dua tahapan sebelum final stage. Tapi COVID datang. COVID datang itu bukunya Persija itu rontok lah. Jadi pasca COVID ini juga masih belum maksimal. Jadi nanti ngerinya malah kalau seandainya kita berencana melantai di bursa itu malah nanti hasilnya kurang bagus. Jadi ya kami lagi berusaha untuk menata kembali, di mana mungkin ada kaitannya juga sama stadion itu. Sebenarnya itu isu yang berbeda lah, gitu, isu yang berbeda. Tapi idenya Sila menarik juga kalau seandainya itu digabungin terus dimasukin ke pada saat kita melantai bursa. Ya kita lihat nanti ya. Gitu. Terima kasih. Pertanyaan cerdas. Jadi begini, kalau menggambarkan memang agak sulit ya, karena posisi ketika sebagai pemain dengan manajer itu berbeda. Ketika pemain kan, saya nggak mau tahu urusan manajernya, itu cara main bola senang-senang, udah habis itu pulang ya senang-senang. Artinya, ya saya bisa membagi kehidupan saya sendiri. Tapi ketika menjadi bagian dari manajemen, itu kan berbeda ketika sebelum pertandingan menyiapkan suatu bagaimana supaya pertandingan dan sebagainya, ketika hasilnya baik harus bagaimana dan sebagainya. Itu berbeda. Tapi kalau saya yang mengatakan berpatokan dengan hasil aja ya, bahwa saya tentu tidak bisa mengingat 10 pertandingan awal di tahun 2001 karena sudah lama banget itu. Saya masih kecil jadi nggak bisa ingat. Tapi yang saya ingat 2018 karena waktu itu 10 pertandingan awal itu poin kita 16. Itulah kenapa tahu, karena kita selalu melakukan diskusi, melakukan evaluasi di tim dengan manajemen 5 pertandingan awal berapa sih kita bisa memberikan range di mana kita masih on target atau tidak. 2017 ketika Coach Teko pertama kali masuk itu 10 pertandingan awal poin kita 16. 2018 ketika kita juara 10 pertandingan awal juga 18. Posisi terbaik kita selama sejak 2017 sampai sekarang 10 pertandingan awal kita itu di tahun 2002 ketika tahun pertamanya Coach Thomas itu 10 pertandingan awal 21. Itu yang terbaik. Yang sama adalah event tahun 2018 pun ketika kita juara di awal itu Teko diprotes untuk out. Betul ya teman-teman tahu ya. Jadi sampai akhirnya kemudian bahkan sejak 2017 sebenarnya. Tapi 2018 awal sama banyak protes dari Teko, kemudian akhirnya pelan-pelan tim ini mampu bersaing dan akhirnya tahun ini kan juga sama. Kemarin di awal ketika hasilnya bagus di 3 pertandingan awal,
tidak ada suara. Ketika 4 pertandingan kita nggak menang, mulai ada suara-suara dan sekarang mulai stabil. Kalau melihat dari sana, maka saya melihat potensi tim ini untuk kemudian bisa bersaing di papan atas cukup besar. Apalagi sekarang tadi disampaikan kita ada di posisi kelima dengan jarak 3 poin dari peringkat pertama. Artinya situasinya masih fluktuatif dan kita masih berada dalam, seperti Pak Panca sampaikan tadi, masih berada dalam track yang tepat. Yang diperlukan oleh tim ini adalah menjaga kondisivitas dan kemudian stabilitas konsistensi dalam bermain. Nah itu yang memang tidak mudah di Liga Indonesia ini. Kalau kita mau berdasarkan pengalaman saya, tim-tim Liga Indonesia itu baru kelihatan siapa yang kuat itu di putaran kedua. Dimana setelah tim melakukan evaluasi, perbaikan, kemudian masuknya tim pemain baru, tim kemudian menunjukkan bahwa tim-tim itu kemudian berubah drastis menjadi siapa yang kuat, siapa yang kemudian rontok. Idealnya memang timnya tidak berubah, idealnya sehingga tidak perlu ada adaptasi dan sebagainya. Tapi kita akan lihat nanti di jeda transfer apa kita perlu ada perbaikan. Bagi saya sejauh ini dalam sebuah pertandingan tim ini masih masuk dalam target, di mana 2018 kita di 16 poin, kemudian 2022 di 21 poin, kita di 18, artinya masih di tengah-tengah. Jadi harapan itu ada, hanya kita ingin konsistensi dari pemain dan semoga insya Allah amin tidak ada pemain cedera sehingga semuanya bisa berkompetisi dengan baik, semuanya dalam kondisi yang kompetitif sehingga kita bisa mencapai target yang harus. Rasanya hanya itu bisa. Terima kasih. Tadi Pak, Persija Persib bisa melakukan Tanggal 16. Oke, pada prinsipnya kami sudah memasukkan surat ke pengelola 2 stadion yang sampai hari ini kita masih menunggu jawabannya. Gitu. Jadi sebelum kita bicara Februari, kita lagi berusaha untuk fokus untuk bulan Desember dulu, gitu ya. Semoga biar kita bisa bermain di JIS dalam semua pertandingan home dan bisa tentunya bisa mendapatkan 3 poin dan amin. Dan tentunya ya kami juga berusaha untuk bisa menghibur para penonton yang nanti hadir ya, gitu kan. Kita akan memberikan sebaik mungkin pelayanan agar semua penonton itu bisa enjoy nonton pertandingan Persija di bulan Desember gitu. Lo lagi. Iya sih. Tapi setelah itu dikembalikan lagi ke sebenarnya sikap Persija terhadap dinamika seperti ini seperti apa sih? Ada pemain setelah itu KPSD kemudian dipulangkan dalam kondisi cedera pula, dan katakan juga di Piala AFF yang Liga 1 akan tetap berjalan, tapi setelah itu di AFF akan diikutkan menjadi putaran kedua. Ya memang Timnas akan Kucing sudah bilang akan memanggil pemain 22 atau 23 dari Timnas, tapi kan Persija juga sudah pemain 22 23 yang bisa dipanggil atau Timnas. Gimana sih sikap Persija soal yang tadi? Saya bebas mau kepada lo Terima kasih. Jadi saya perlu memang saya melihat kemarin sempat ada friksi ya di teman-teman wartawan terkait kondisi Doni yang kesannya jadi ada suatu hal yang komunikasi tidak baik antara kita dengan timnas, sehingga bahwa memang ada kebijakan dari tim nasional ketika sebelum timnas berangkat ke Jepang itu di matchday terakhir itu pemain diperbolehkan untuk bermain di klubnya yang dibutuhkan, which is kita lihat ada beberapa pemain yang juga kembalikan ke klubnya untuk bermain, termasuk Doni.
Namun memang Doni sebelum pulang itu sempat mengalami sedikit kendala, mungkin tidak terlalu serius. Nah, ketika dipulangkan ke Persija, kemudian kita exercise, kemudian Coach Pina memutuskan untuk tidak menggunakan Doni karena kaitannya adalah bagaimana kita masih punya stok pemain yang lebih muda dan itu memberikan recovery kepada. Jadi itulah kenapa kemudian kita mengembalikan, kalau bahasa yang mengembalikan itu menurut saya tidak pas ya. Memberikan Doni waktu untuk melanjutkan tesnya dengan tim nasional itu waktu itu kan lebih pas. Jadi bukan dia dibalikin kita balikin lagi enggak. Jadi memang seharusnya Doni di sana, tapi timnas dengan berbaik hati meminjam kepada kita untuk dimainkan, tapi karena kita melihat kondisinya tidak begitu bugar dan kita memiliki pemain yang lebih bugar, karena pertandingan itu penting sehingga kita memutuskan untuk menggunakan yang lebih bugar dan kita memberikan Doni waktu kembali ke timnas untuk melanjutkan desember bersama. Jadi itu mungkin yang lebih pas. Mengenai bagaimana sikap kita dengan tim nasional tentu sudah jelas ya. Persija ini secara historis memiliki ikatan sejarah dengan tim nasional. Jadi bagi kami kepentingan tim nasional itu menjadi suatu hal yang utama. Itulah kenapa banyak pemain yang sekarang ini dalam hitungan saya ada 3-3-2 berarti 8 pemain Persija di tim nasional baik di senior, U20 dan U17. Dan itu tentu sebuah kebanggaan buat kami. Artinya bahwa pemain kami berkualitas dan layak untuk membela tim nasional. Terkait sikap musim kemarin yang mungkin sedikit ada friksi antara Thomas Doll dan tim nasional, mungkin secara situasi saya tidak bisa mengomentari itu karena saya tidak berada dalam tim. Tapi secara analisa saya mungkin kemarin terjadi karena ada benturan jadwal, sedangkan sekarang kan tidak ada lagi ya. Artinya FIFA Matchday Liga libur. Ya kalau misalkan sekarang ini kemarin pekan ke-10, tanggal 15 timnas bermain, 19 bermain, pemain kembali tanggal 20, tanggal 22 Liga mulai fase 9. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian membuat kita harus bersih tegang masalah itu lagi gitu. Karena pemainnya tidak ada masalah, kecuali pemain 20 dan 19 atau 20 dan 17 yang memang jadwalnya berbeda. Dan menurut saya tidak banyak juga tim-tim yang pemain U20 dan 17 itu menjadi tulang punggung tim utama, jadi rasanya tidak terlalu mengganggu dan itu yang membuat semua tim merasa nyaman musim ini untuk melepas pemain ke nasional. Jadi ini semoga bisa menjadi sesuatu yang reguler nantinya ketika FIFA Matchday, Liga libur, sehingga tim juga tidak dalam tanda kutip dirugikan, tidak bisa menggunakan pemainnya, timnas juga bisa menggunakan pemain dengan sebaik semaksimal mungkin sehingga hasilnya sama-sama baik buat timnas maupun klub. Terima kasih. Ada si Jenner? Ya, Sampai mulai sini belum. Thank you untuk sore Pak Panca, sore Mas BP, saya Iksan dari Harian Kompas. Saya punya pertanyaan yang pertama untuk Pak Panca dulu nih. Setahun terakhir ini kan Panca ini udah tahu kemarin sempat ke London ketemu Daniel Levy, Van Spurs, terus kemarin juga dari Jepang. Tadi Pak Panca juga udah nyebut apa pertemuan di Jepang tuh kemarin di Tokyo ngapain aja, kan? Ya saya pengen tahu, menarik saya juga lihat Bantal terus 1928 berarti itu 4 tahun lagi jadi 100 tahun. Dan kemarin saya bicara dengan manajemen Persebaya, mereka juga 3 tahun lagi itu kan 1 tahun dan sudah punya rencana-rencana apa yang mereka dilakukan saat ini untuk menunjang juga selain merayakan tahun tapi juga menunjang untuk sport industri di Surabaya itu sendiri. Nah, saya pengen tahu nih, mungkin dari apa yang Pak Panca udah pelajari di Spurs, di Tokyo kemarin, kita tahu 2 tim itu meskipun secara prestasi nggak terlalu baik di liga domestiknya, tapi punya fanbase dan punya kultur fans dan kultur klub itu yang lumayan besar, gitu kan? Apakah dengan visi itu kira-kira apakah bagaimana visi Pak Panca untuk menyambut nanti 100 tahun Persija? Terus yang kedua untuk Mas BP, di netizen fans di Jackmania juga itu masih membandingkan antara Coach Pena dan Thomas Doll gitu.
yaitu terakhir kemarin udah mulai itu ada out gitu kan, meskipun akhirnya Coach Pena bisa kasih satu positif dari 3 game terakhir. Tapi saya melihat dari sisi statistik justru Coach Pena sebenarnya jauh lebih baik dibanding Coach Thomas Doll di musim terakhir kemarin. Misalkan contohnya conversion rate goalnya itu Coach Pena bersama Coach Pena sekarang Persija 15%, bersama Thomas Doll musim lalu hanya 12%. Dari sisi season football Coach Pena jauh lebih baik dengan 58,6, itu hampir 60%, cukup tinggi gitu untuk di level Liga 1 yang mana 2 musim terakhir juaranya posisinya hanya di atas 35%. Gitu. Terus dulu cuma Thomas Doll hanya 54%. Nah, dengan seperti itu saya pengen tanya, dengan Mas Biru pengalaman di Persija, selalu pemain dalam Indonesia sebelumnya, kesan Mas BP dengan Coach Pena itu seperti apa sih? Mas, apakah ini juga yang tadi juga disebut teman-teman, apakah ini pelatih yang emang sudah memberikan Persija di track yang benar untuk, seperti yang tahu kemarin pas launching diksi juara tuh berkali-kali disebut. Kemarin launching, apakah itu sudah gimana kesan Mas BP dengan Coach Pena itu, terutama di 10 game awal ini? Terima kasih Mas. Emang juara saya nyebut diksi? Habis itu udah keluar ya? Itu kalau habis itu ada sendiri. Karena kadang-kadang di netizen atau wartawan kadang-kadang beritanya lebih tahu dulu daripada apa yang kayak tadi seperti Persija balikin Musafri gitu kan, kakak balikin Musafri. Oh Musafri. Jadi saya tidak merasa berkomentar untuk mengomentari musim lalu, karena saya tidak mengetahui secara detail statistik yang ada musim itu. Tapi kalau musim ini saya punya data secara detail setiap pertandingan, apa yang terjadi, evaluasi dan sebagainya, jadi saya bisa membicarakan musim ini. Tapi rasanya belum fair kalau membandingkan satu musim penuh musim kemarin dengan 10 pertandingan musim ini. Itu nggak fair juga buat Thomas Doll. Jadi kalau tadi disampaikan musim ini 50 sekian persen, kalau musim kemarin hanya 30%, itu kan dari 34 pertandingan. Sekarang ini baru 10 pertandingan, jadi belum apple to apple menurut saya. Tapi apa yang disampaikan adalah sejauh ini saya melihat Thomas adalah Thomas Pena maksudnya. Carlos adalah pelatih muda yang menurut saya cukup memiliki intuisi yang baik. Dan satu hal yang menurut saya terkesan adalah dia pelatih yang cukup percaya diri dan cukup tenang. Kenapa saya bilang tenang? Ketika kemarin kita di pertandingan kita tidak mendapatkan hasil baik, ketika pressure begitu besar, dia cukup tenang menyiapkan tim, berdiskusi dengan saya, bahkan mungkin juga sempat teman-teman dengar dia mendapat statement bahwa saya nggak takut dengan pekerjaan saya. Itu seorang yang percaya diri dan detail dalam bekerja. Dan itu suatu hal yang menurut saya modal yang cukup baik bagi seorang pelatih muda. Karena saya nggak tahu ya, saya pernah jadi pemain lama, tapi saya belum pernah jadi pelatih. Tapi ketika saya melihat kehidupan atau siklus kerja seorang pelatih, saya kok jadi merasa bahwa alhamdulillah saya jadi pelatih. Kenapa? Karena menurut saya pekerjaannya cukup rumit. Dia harus datang jam 11 pagi untuk menganalisa semua pertandingan, diskusi dengan tim analisnya, diskusi dengan detail, potong-potong video sebagainya, dan cukup menjenuhkan dalam menurut saya. Saya pikir alhamdulillah saya jadi pelatih. Jadi itu yang bisa sampaikan, bahwa sekali lagi apa yang terjadi oleh Pak Panja tadi itu yang mendasari apa yang dia kita lihat hasilnya, bahwa apakah kita bisa konsisten di level ini sampai akhir musim, itu kan yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, ketika sampai akhir musim nanti baru kita bisa komparasi antara Thomas Doll musim pertama, musim kedua, atau dengan Pena. Jadi saya berharap memang banyak hal yang masih harus diperbaiki dan saya yakin bisa diperbaiki, dan itu yang kita kerjakan setiap kali jeda kompetisi seperti ini, karena tidak mudah untuk bisa memaintain performance tim di mana ada jeda 3 minggu kemudian main 1 bulan 3 minggu, itu tidak mudah. Itulah kenapa pekerjaan seorang pelatih itu tidak mudah. Contoh saya lah, ketika di awal
4 pertandingan, 3 pertandingan pertama kita tampil baik, kemudian jeda, terus kemudian jadi drop karena memang mungkin di sana kita belajar bahwa ada suatu proses jeda 2 minggu yang mungkin kita tidak berikan performa tepat sehingga akhirnya ada perubahan tim. Dan itu yang kita perbaiki di jeda yang kedua ini. Nah, mungkin masih akan ada lagi jeda ketiga lagi nanti di bulan Februari mungkin ya. Nah, itu yang juga menjadi tantangan bagi pelatih nanti dari Januari atau Februari. Januari ketika pertandingan terakhir di kualifikasi dan itu yang nanti akan menentukan sejauh mana tim ini akan mencapai target atau tidak. Target kita apa ya? Target kita apa ya? Maaf ya kalau bang kita seperti itu. Kalau kemarin dibilang bahwa juara, tentu kita pengen juara. Tapi apakah musim ini harus musim ini ya kita lihat. Karena memang gini, mungkin sedikit agak keluar konteks, tapi semoga Pak Panca tidak keberatan saya menyampaikan ini bahwa 2021 nungguin ya. Jadi gini, Persija pernah menyampaikan bahwa to the next level gitu ya kurang lebih. To the next level. Kemudian pertanyaan adalah apakah sekarang masih sama? Betul kan? Tentu masih. Terus kenapa kalau masih kita melakukan perombakan di awal musim? Kan itu pertanyaan yang betul. Betul ya? Book up berarti kalau ada perubahan berarti yang kemarin salah kan begitu logikanya. Enggak. Tapi yang dilakukan sekarang adalah bagaimana karena kondisi COVID dan sebagainya mungkin kita kemarin lari terus sehingga kita sekarang harus sedikit memelankan ritmenya untuk tetap ke arah yang sama. Jadi tidak berjalan ke arah yang salah, ke arah yang sama tapi kita untuk sedikit lari terlalu cepat sandung itu. Itulah kemudian kita mencoba untuk melakukan aim-nya tetap sama untuk to the next level. Dan apakah tentu kita pengen dalam proses itu kita ingin memberikan gelar untuk Persija dalam waktu dekat atau kalau semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan, ya siapa tahu nanti pas stadionnya jadi terakhir juara di sana kan itu kan harapan semua orang. Insya Allah semoga itu bisa terjadi. Terima kasih. Kalau terkait sama FC Tokyo ya, sebenarnya tahun 2019 sebelum COVID itu kita pernah ketemu mereka, ketemu Naoki Egano, presiden klubnya sana. Kita lagi berusaha untuk berkolaborasi karena kita sama-sama capital city, ibu kota. Kalau nggak salah saya kesana itu September. Nah, berproseslah kita saat itu apa yang bisa dikolaborasikan. Nah, habis itu kita COVID. Jadi berhentilah kita belum entah mau ngapain saat itu akhirnya kita udahlah nyari selamat sendiri dulu lah saat itu ya. Nah, pas kemarin kami diundang oleh Jewan dari pihak Jewan bilang ada karena di newsnya FC Tokyo 2019 juga menyebutkan bahwa mereka akan kerjasama sama Persija Jakarta. Jadi disitulah difasilitasi oleh Jewan untuk kita ketemu lagi. Nah di situ memang ada pembicaraan dengan Presiden Klub, Chairman, bahwa kita akan melanjutkan pembicaraan ini. Mungkin kita akan cari waktu yang tepat karena dia harus fokus mengakhiri Jewan minggu 2 Desember kalau nggak salah Jewan habis. Jadi mungkin setelah itu apakah saya akan ke sana atau beliau kemari itu kita belum tentukan gitu, terkait. Nah kalau sama Daniel Levy itu pertemuan yang nggak sengaja mungkin karena sama-sama title Presiden Klub
dia presiden klub merangkap owner majority. Kalau saya saat itu presiden klub merangkap tukang air. Jadi banyak diskusi betapa dia mengambil risiko tinggi merenovasi Stadion Tottenham yang notabene di area itu adalah salah satu area yang paling ekonomi paling rendah di London, daerah Stadion Tottenham, di mana hari ini dibangun renovasinya adalah salah satu stadion paling modern sebelum Real Madrid. Ya, Real Madrid adalah paling tinggi, tapi konsepnya hampir mirip, cuman nggak secanggih Real Madrid lah. Jadi tukar-tukar pikiran itulah yang membuat saya sebenarnya banyak, nggak cuma sekedar Tottenham lah. Saya cuman memang yang berkesan ke saya adalah karena saya langsung ketemu sama Dani Levy. Kalau yang lain saya ketemu sama ya direktur itu. Kegiatan ini tuh udah saya jalankan dari bulan November 2023. Jadi saya itu ke SoFi Stadium, ke Dodger Stadium, terus ke Tottenham, Chelsea, Arsenal, West Ham semua, terus ke Jepang ya, Ajinomoto Stadium, National Stadium, terus satu lagi ada agak kecil tuh saya lupa. Jadi yang berkesan ke saya itu cuman itu. Ya, tapi ya balik lagi perjalanan itu nggak mudah dan saya sangat yakin saya bisa menyelesaikan apa yang udah saya jalankan. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Pak Panca mau ada nih. Yang lain ada kan? Coba kasih kesempatan yang lain dulu. Yang lain? Belum dia lagi. Saya ada. Ini kayak ini nih, kayak gue pulang ke rumah dia lagi. Selamat sore Pak Panca, Mas BP. Saya Alfa dari Tribun News. Jelang Piala AFF ini Persib udah ngumumin 3 pemain untuk Persija sendiri, ada bocoran siapa yang dipanggil nggak ya? Soalnya yang dipanggil kan kayaknya U22 untuk Piala AFF, dan sementara itu kan di Persija juga cukup banyak ya, di squad itu ada lebih dari 4 atau 5 pemain lah yang usianya masih muda gitu, dan mungkin berpeluang dipanggil, dan tentu harus dipanggil kan mengurangi komposisi juga. Dan sementara Piala AFF berlangsungnya selama Desember, yang dimana Desember pertandingan Persija itu ada 6, dan menjadi pertandingan 6 itu terakhir di musim ini sebelum putaran pertama. Dan bagaimana sikap Persija untuk pemanggilan pemain kali ini, dan ada rencana untuk memanggil pemain-pemain di akademika untuk menambal kalau misalnya aturan ini nggak dihilangkan oleh PT LIB gitu, karena ada aturan memainkan U22 kan ya di line up gitu. Terima kasih. Agak menarik ya, karena biasanya wartawan tuh lebih tahu dulu mengenai komposisi tim nasional, tapi ada pertanyaan seperti ini saya agak surprise ya. Saya baru dapat suratnya tadi siang surat timnas tadi siang kemarin ya. Tadi siang baru ada pemanggilan. Sebelum saya kesana, baik beneran belum ada yang tahu. Mas, kita belum balik aja berarti kalau gitu. Belum tahu lah. Jadi begini, aturan terkait dengan regulasi satu pemain U22 yang harus main 40 menit itu otomatis gugur ketika ada tim yang pemain dipanggil ke timnas sejumlah 2 pemain. Jadi kalau misalkan Persija pemainnya dipanggil 2 orang, maka boleh menggunakan seluruh pemain senior dalam pertandingan. Tidak harus menggunakan pemain U22. Nah, apa yang saya sampaikan, karena saya tidak ingin melangkahi tim nasional, maka hal yang saya sampaikan adalah pada periode Desember nanti, maka Persija akan bermain tanpa pemain U22. Artinya ada pemain 2 atau lebih yang dipanggil tim nasional. Nah, mengenai namanya, rasanya kalau timnas sudah mengumumkan baru videonya kita akan teman-teman akan tahu. Tapi ada pemain kita yang dipanggil dan kita nggak perlu bermain dengan pemain U22 di bulan Desember nanti.
Kalau komitmen tim Persija sama, yakin Pak Macan tadi menyampaikan bahwa komitmen kita dalam tim nasional itu 100% dan kita akan melepas momen kita. Bahkan kalau misalkan timnas perlu striker U40 plus pun manajernya siap. Jadi tidak ada masalah. Nonton. Jadi rasanya Persija tidak masalah dengan itu. Terima kasih. Oke, Mas. Pak, mau ada yang ngomong dari perwakilan teman-teman media? Oh ya. Mungkin ngomong statusnya Pak Nakil. Terima kasih. Oke. Yang pertama, saya mewakili PSSI Pak, mengucapkan terima kasih atas dukungan Persija terhadap turnamen di Jakarta. Alhamdulillah turnamennya lancar, semuanya happy. Tentu ini tidak terlepas dari dukungan Persija Pak. Tapi kan klub lain juga dukung lah Persija. Dukung. Oh iya. Ya Pak, mudah-mudahan dalam penyelenggaraan berikutnya Persija tetap bisa mendukung acara ini Pak. Ya itu yang pertama Pak. Yang kedua, mungkin pertanyaan tertentu Pak ya. Ini kan menjelang pilkada Pak. Kira-kira calon mana Pak dari tiga calon itu yang menurut Persija bisa bikin Persija lebih baik Pak? Seperti apa gubernur yang diharapkan Persija Pak? Jadi nomor 4. Siapa tuh? Ini sebenarnya apa wartawan bola apa wartawan politik sih? Apa sama semua? Atau bahasa gimana kalau kita matiin dua kamera gitu? Kalau nggak salah waktu terakhir gue sama Ketum Jakmania ya, dibahas juga saat itu. Tapi oke lah. Tadi yang terkait pertama, ya sejauh kita berkolaborasi, saya yakin setiap kolaborasi yang baik akan menurunkan hasil yang baik. Gitu ya. Jadi insya Allah selama untuk kepentingan bersama pasti Persija coba dukung. Oke. Terus yang kedua terkait pilkada. Jadi mau siapapun pemenangnya pasti akan bersahabat dengan Persija. Jadi untuk apa saya harus berblok ke kiri atau ke kanan atau ke tengah kan gitu. Tapi idealnya adalah, ini kita bicara ideal. Bawa balik lagi mengenai apa itu undang-undang pilkada kan itu udah ditentukan bahwa itu adalah hak rahasia dari masing-masing orang untuk memilih calon-calonnya kan gitu ya. Jadi kalau seandainya Persija Jakarta sebagai salah satu simbol yang ada di Jakarta, itu kan kayaknya dari dulu nggak pernah melakukan keberpihakan lah gitu ya. Jadi paling ideal adalah bagi saya hari ini bicara adalah siapa sih orang yang cocok gitu ya, bukan dari kandidat, tapi menurut saya yang paling pantas untuk memimpin DKI Jakarta gitu ya. Bagi saya tentunya adalah orang yang mempunyai figur yang baik, figur yang bisa diterima oleh semua unsur yang ada di Jakarta, orang yang mempunyai visi misi yang bagus untuk membangun Jakarta di masa era kepemimpinannya. Ketiga, itu adalah orang yang mempunyai pengalaman, skill, pengalaman, skill, dan pengetahuan dasar sebagai pimpinan. Karena kalau dia tidak punya pengalaman dalam satu organisasi yang besar, akan susah untuk memimpin DKI Jakarta. DKI apa DKJ ya? DKJ ya, Jakarta lah ya, kota Jakarta. Menurut saya itu yang akan menjadi pilihan rakyat Jakarta, di mana di dalamnya ada sekumpulan
organisasi massa pencinta Persija, yaitu Jakmania gitu. Jadi berbaik-baiklah dengan Jakmania gitu kan, biar dapat suaranya siapa gitu. Jadi kandidat-kandidat ini harus bisa mempresentasikan apa yang bisa mereka berikan untuk rakyat Jakarta gitu. Mau siapapun ya, gitu kan, mau siapapun. Jadi semua punya kesempatan menurut saya. Tapi apakah saya bisa mengarahkan hati nurani supporter? Nah, itu kayaknya nggak bisa gitu kan. Saya bisa mengarahkan agar para supporter ini datang stadion untuk melihat pertandingan Persija, dan saya berharap dengan dukungan mereka di saat stadion penuh, Persija akan mendapatkan 3 poin. Itu saya bisa lakukan. Tapi untuk mengarahkan para supporter ini untuk memilih paslon tertentu, kayaknya nggak bisa. Tapi mungkin saya bisa memberikan gambaran bahwa kalau kalian harus bisa memilih pemimpin Jakarta yang bisa mensupport Persija pakai hati, dan tentunya juga bisa mengolaborasikan dengan para supporter sehingga supporter dalam hal ini Jakmania adalah bagian dari program pembangunan gubernur yang akan datang. Karena saya rasa masanya Jakmania cukup signifikan di Jakarta, dan tentunya mereka juga terdiri dari berbagai macam ragam suku, agama, dan status sosial, sehingga kalau saya yakin siapapun nanti yang akan jadi gubernur itu bisa memanfaatkan Jakmania menjadi salah satu unsur untuk pendukung mereka membangun Jakarta ke depan. Kalau itu menurut saya itu ya, jadi karakter-karakter calon pemimpin Jakarta itu harus bisa mengayom gitu ya, punya pengalaman secara tata kota atau memimpin organisasi, tapi jangan lupa bahwa di dalam Jakarta itu ada supporternya Persija, yaitu Jakmania, yang harus mereka perhatikan. Kalau menurut saya itu gitu. Ya, cukup. Oke Pak, terima kasih Pak Panca. Terima kasih. Mau ada statement penutup? Kalau dari saya, ya cukup pakai tadi aja. Serius, Senang banget kalau CNN. Oke, terima kasih teman media. Semoga acara Kopi Bareng Persija ini rutin diselenggarakan Pak. Di satu pertikiran dengan teman media, dapat info baru dari perancangan ataupun manajemen ataupun nantinya ada pemain ya Mas. Sampai jumpa, terima kasih. Silakan kopinya udah siap udah. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.